Suatu itu pikiran kita bercabang ke sana kemari, misalnya Bapak Ibu kerja kan, kerja lagi nyatet keuangan, bercabang ke sana kemari itu, pasti hasilnya nggak maksimal. Nah berdasarkan prinsip itu, puasa itu pun kalau kita kepingin bagus kualitasnya, fokus. Ibadah kita di bulan Ramadan fokus. Dan yang membuat tidak fokus itu apa? Yaitu perasaan konsumtif di bulan Ramadan. Yaitu hadir. Dan ternyata apa yang saya katakan tadi diambil kita baca di GP tadi jawab pos, yaitu Mustafa Yaqub, Profesor Dr. Mustafa Yaqub, imam besar yang di Masjid Al-Istiqlal, itu menyatakan yang hampir sama dengan apa yang saya sampaikan, bahwa mari sebelum masa Ramadan itu semua urusan materi sudah kita kelar. Sehingga pada waktu Ramadan kita nggak usah mikir itu lah. Urusan baju untuk lebaran, ayo sekarang belinya. Nah ini nggak dulu. Yang belum gajinya, utang isi. Jadi hidup itu perlu pilihan, Pak. Hidup itu perlu pilihannya. Supaya apa? Kita jangan sampai jalan-jalan konsumtif saja di bulan suci Ramadan. Coba. Bagaimana Ibu? Bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika di bulan suci Ramadan jalan-jalan di mall? Saya tidak mengharapkan jalan-jalan di mall untuk belanja, ya tidak. Tapi momennya ini yang harus kita cari yang tepat. Di saat orang-orang bertakbir, di saat orang-orang sholat, misalnya terawih, itu Bapak jalan-jalan. Itu gimana perasaan kita? Kan seperti Allah lagi buka hajatan, kita lewat tuh, padahal kita bidang sama Allah, kita lewat di depan hajatan yang di Allah, tapi kita cuma noleh aja melihat doang, tapi kita terus. Seperti itu seharusnya kita punya perasaan ketika kita di bulan suci Ramadan. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari ini. Kalau Bapak Ibu setuju dengan pendapat saya, supaya spirit Ramadan beribadah kita raih kualitasnya dengan bagus, kita persiapkan. Nah, di antara cara menyiapkannya adalah apa? Kita fokus beribadah. Dan di antara yang cara kita fokus beribadah di bulan suci Ramadan, udahlah urusan-urusan yang terkait dengan materi kita selesai kalau bisa jauh sebelum masuk bulan Ramadan. Kenapa Pak? Kenapa Bu? Coba perhatikan. Lailatul Qadar itu sama Allah ditaruh di mana? Di 10 hari terakhir. Tepatnya itu di 5 hari terakhir. 10 hari terakhir itu pun ganjil dari imaran 21, 23, 25, 27, 29. Tentu kan saat ini kita bertanya-tanya, kenapa ditaruh di 10 hari terakhir? Kenapa nggak ditaruh sejak awal? Karena justru ini godaan kita. Godaan kita Pak, bahwa justru 10 hari terakhir diksel mall itu lebih banyak. Sehingga akhirnya orang bukan end to end, bukan masjid to masjid saja Pak, mall to mall. Ini maksudnya, sehingga akhirnya bukan masjid yang penuh di hari-hari terakhir Ramadan, yang justru di situ ada pembebasan api neraka oleh Allah, tapi justru yang ramai di mall-mall. Kenapa? Sejak awal dia sudah tidak nyiapin, dia masih belum beli ini, belum beli itu. Maka menurut saya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama ini materi kita harus kelarin, harus selesaiin sekarang nih, supaya kita nggak kepikiran. Kita fokus deh, kita nggak kepikiran materi, kita fokus beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua yang harus kita persiapkan supaya puasa kita berkualitas juga menjadi spirit yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ilmu ini juga penting. Maaf ya Pak, ada orang khusyuk ibadah sampai sholat itu saja kelas karena nangis. Tapi kita ada timur, itu akan ditolak oleh Allah Taala. Karena timur Pak ibadahnya, meskipun nangis gak karu-karuan, ya akan pernah diterima Pak kalau keliru ilmunya. Penting ini ilmu, ya enggak? Ada orang, mohon maaf. Ini biasanya di jamaah itu ya, kita netral aja. Saya termasuk Muhammad Dia dan NU. Karena S1 saya di pesantren, S2 saya di Muhammadiyah. S1 saya pesantren Tobir, Tambak Beras, Jombang. S2 saya Muhammadiyah Malang. Jadi enak, ini netral saya Pak. Jadi netral aja kita ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, coba kita perhatikan. Ada orang biasanya di jamaah itu. Di jamaah itu kalau imamnya tampil ya, imamnya sudah Allahu Akbar. Kan biasanya kalau orang-orang itu kan si motor trikul itu kulhu, kul autu falak, kul autu binas. Kan trikul itu saja. Cuma takbir. Padahal dia belum takbir. Sebelum takbir coba itu supaya tidak ibadah setan. Begitu katanya ya. Nah, si imamnya sudah selesai baca Al-Fatihah, dia baru masih belum takbir, dia baca ayat. Sehingga imamnya kebetulan itu baca kulhu, sehingga lebih cepat imamnya rukuk, dia baru takbir. Allahu Akbar. Imamnya istilah. Dia buru-buru baca Al-Fatihah cepat, langsung ikut rukuk. Ada imam sudah? Ini kan?
Ojo ikuti terus, akhirnya salam. Nah, kita lihat panggil, Mas sampai kurang 1 rakaat. Gimana kurang 1 rakaat? Saya barengan sama kamu. Sampai itu barengan ngopo. Lalu gimana tidak sampai baru rukuk. Itu artinya sampai tertinggal 1 rakaat. Lagi lalu sampai imam takbir sampai si moco trikut, si moco apa ayat kursi, moco tapi kan baik Pak Ustaz baca itu. Ya moco itu ya api. Tapi ini api kenapa enggak sekalian sampai baca surat Yasin? Sampai salam selesai sampai baru selesai. Kenapa enggak sekalian surat Yasin? Karena sama-sama Pak baik. Ya gawat. Nah iya bukan karena baik itu boleh dibaca tapi ada tempatnya dan ada ilmunya. Dan lagi sampai nopo sih. Pada waktu takbir maaf ya, kalau orang ekonomi bukan itu semua ya, rata-rata ya. Allah. Ya, tahu saja sudah gini ya. Kan gitu. Saya tanya itu Pak. Nah, itu juga nggak ada semua ini. Mau takbir aku pakai gemetar barang itu. Udah takbir Allah. Selesai. Tapi kamu takbir. Itu ngapain taruh di dada sebelah kiri? Pak Ustaz gak paham. Gak paham memang ya, makanya saya tanya sebelumnya. Ini Pak Ustaz, ini kan jantung Pak Ustaz. Jadi supaya kita nyambung hati kita sama Allah. Oh gitu. Kenapa gak begini sekalian kalau takbir? Dia tanya, kenapa di kepala Pak Ustaz? Ini kan otak. Otak kan tempat mikir supaya pikiran kita jangan nyambung sama Allah. Ini kan gak benar, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Gak ada ilmunya. Maka dari sini, puasa pun demikian. Supaya puasa kita berkualitas, spiritnya pun berkualitas. Spirit puasa itu ada, spirit Ramadan itu ada. Kalau ini benar Ramadan. Nah Ramadan ini gak benar di luar. Ojo mana spirit. Itu diterima atau tidak, belum tentu mau apa. Apalagi muncul spirit. Ada spirit, tapi bukan spirit anak, bukan spirit yang baik. Spirit malah merugikan banyak orang. Karena memang awalnya itu. Contoh, makanya karena itu, mulai sekarang nih Pak Bambang mari bukalah kita pakai puasa. Kan? Apa rukunnya puasa? Rukun puasa itu kan niat. Apalagi? Tidak minum, makan, dan berhubungan suami istri di siang hari. Lebih-lebih yang bukan suami istri Pak ya. Ini definisi itu nggak ada di kitab fikih Pak Iwan. Bahkan sering saya tambah biar tidak ada celah untuk orang-orang yang merekayasa definisi. Saya tambahi lebih-lebih yang bukan suami istri. Yang suami istri itu nggak boleh, apalagi yang bukan suami istri. Jadi itu niat itu. Ini contoh sekedar contoh aja Pak ya. Niat misalnya. Niat itu kalau mazhabnya Imam Syafi'i yang dipakai oleh orang-orang NU, niat itu setiap puasa itu harus ada niat. Itu puasa wajib. Nah, niatnya itu sebelum sahur. Karena itulah tradisi di NU biasanya niat itu diwaca bareng setelah tarawih. Itu sahur. Jadi begitu kan? Itu tradisi NU. Supaya apa? Umpamanya bablas gak sahur langsung subuh. Itu sudah niat dan puasanya sah. Tapi kalau nggak niat Pak malamnya dan sahur juga bablas sampai subuh, sampai nggak bisa puasa terus. Tidak suami itu nggak sah menurut Imam Syafi'i, tapi menurut Imam Maliki ya sah aja. Yang penting niatnya itu dirokok, yaitu di awal bulan. Misalnya kalau besok puasa Pak, nanti maghrib ini kita ngomong dalam hati, ya Allah, aku tak puasa 1 bulan penuh insya Allah.